Setelah Allah menjelaskan pembagian warisan, Allah menyebutkan janji dan ancaman. Janji surga bagi orang yang mengikuti hukum Allah. Sebaliknya ancaman neraka bagi yang tidak mau mengikuti hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, thumma amma ba'd. Sebelum kita belajar tentang masalah ilmu faraid, ada beberapa catatan yang akan kita berikan dalam rangka memotivasi kita untuk semakin serius dalam belajar ilmu faraid. Yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu faraid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ilmu faraid dalam Al-Qur'an. Dan ini saya sebutkan sebagai poin yang pertama untuk menunjukkan motivasi mempelajari ilmu faraid. Pertama, Allah sendiri yang menjelaskan ilmu waris dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan beberapa aturan dan ketetapan tentang pembagian harta pusaka, harta peninggalan. Sehingga mempelajari ilmu waris sama dengan mempelajari keputusan dan ketetapan Allah terkait harta peninggalan. Dan insya Allah nanti kita akan sediakan satu bab khusus yang kami beri judul bersama ayat-ayat warisan. Kita akan menggali beberapa pelajaran dari ayat-ayat tentang warisan. Kemudian yang kedua, setelah Allah menjelaskan pembagian warisan, Allah menyebutkan janji dan ancaman. Janji surga bagi orang yang mengikuti hukum Allah. Sebaliknya ancaman neraka bagi yang tidak mau mengikuti hukum Allah. Artinya, mempelajari ilmu waris berarti mengenal salah satu di antara jalan menuju surga dan menjauhi salah satu sumber ancaman untuk menuju neraka. Karena ketika di situ ada janji dan ancaman, berarti kita perlu tahu apa sebab agar janji itu bisa kita dapatkan dan apa sebab agar kita bisa terhindar dari ancaman tersebut. Ini yang kedua. Wasalis yang ketiga, mengamalkan sebuah hadis, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau, "Ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'id. Pelajarilah ilmu faraid. Wa'allimuha, dan ajarkanlah ilmu faraid. Fa innahu nisful ilmi, karena faraid itu setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini banyak dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun diriwayatkan oleh Al-Zahabi, Ibnul Mulaqqin, dan demikian pula Imam Al-Albani rahimahumullahul jami'. Meskipun hadis ini paling sering disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan tentang keutamaan ilmu faraid. Kita akan lihat keterangan hadis. Ilmu faraid disebutkan dalam hadis ini sebagai nisful ilmi, setengah ilmu. Kenapa disebut sebagai setengah ilmu? Karena sesuatu jika dihadapkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Sesuatu jika dihadapkan dengan lawannya, berarti itu adalah setengahnya. Ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, qaulu la adri nisful ilmi. Orang mengucapkan saya enggak tahu, itu adalah bagian dari setengah ilmu. Kenapa ucapan tidak tahu setengah ilmu?
Padahal dia ngomongnya nggak tahu. Karena dia dihadapkan dengan lawannya. Setengahnya tahu, setengahnya tidak tahu. Sehingga ketika orang mengatakan saya tidak tahu, berarti itu adalah setengah ilmu. Kalimat ini diriwayatkan dari Umar bin Ibnu Abdul Aziz. Disebut sebagai setengah ilmu. Ucapan la adri, saya nggak tahu, disebut sebagai setengah ilmu. Karena sesuatu jika disandingkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Ya. Dan kondisi manusia itu hanya ada dua, antara tahu dan tidak tahu. Baik. Dari sini kita bisa memahami kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, atau kenapa dalam hadis Abu Hurairah ini disebutkan bahwa ilmu faraid adalah setengah ilmu, karena urusan manusia dibagi menjadi dua. Pertama, urusan ketika dia masih hidup, dan yang kedua, urusan ketika dia telah mati. Ketika ilmu faraid ini berbicara tentang urusan setelah kematian, maka dia disebut sebagai ilmu atau disebut sebagai setengah ilmu. Karena jika sesuatu itu dihadapkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mengatakan ilmu faraid disebut sebagai nisful ilmi, sebagai setengah ilmu, dilihat dari sebab kepemilikan harta yang ada pada diri manusia. Sebab kepemilikan harta itu ada dua. Pertama, ada sebab kepemilikan di bawah kendali manusia, yang disebut dengan sababul milkil ikhtiyari. Sebab kepemilikan yang ikhtiyari, yang dia di bawah pilihan manusia. Seperti jual beli, hibah, wasiat, dan seterusnya. Yang kedua, ada sebab kepemilikan yang sifatnya otomatis, ijbari. Artinya tidak perlu akad, tidak perlu ada pernyataan, karena sifatnya otomatis. Beda dengan hibah, wakaf, wasiat, jual beli, apalagi akad-akad yang sifatnya komersil. Di situ harus ada pernyataan, baik secara lisan maupun non-lisan, yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yang disebut dengan sighat. Namun kalau waris, tidak perlu ada seperti itu. Karena dia sifatnya ijbari. Dan sesuatu yang sifatnya ijbari, yang artinya bersifat otomatis, di bawah atau di luar kendali manusia, maka sebab kepemilikannya berarti berlawanan dengan sebab kepemilikan ikhtiyari. Dan sekali lagi, sesuatu jika dihadapkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Baik. Ilmu waris atau warisan itu kenapa disebut otomatis? Andai ada orang tua yang dia mengatakan kepada anaknya, dia punya misalnya beberapa anak, lalu dia mengatakan kepada salah satu anaknya, karena dia sakit hati, anak ini durhaka, dia mengatakan, kamu anak durhaka, sudah tidak saya akui sebagai anak. Nanti kalau bapak mati, kamu nggak dapat warisan. Kemudian bapaknya meninggal. Apakah anak yang tidak diakui sebagai anak tetap dapat warisan? Jawabannya dapat warisan. Karena tidak ada istilah menghilangkan status anak. Sehingga sekalipun dia sudah disebut bukan anaknya, tidak diakui oleh bapaknya bukan anaknya, maka status anak tetap anak. Nggak ada istilah mantan anak. Anak selamanya akan jadi anak. Karena yang namanya nasab tidak bisa dihilangkan. Sehingga dia di luar kendali manusia, dan itulah pembagian warisan. Baik. Kemudian dalam hadis di atas juga disebutkan wa huwa yunsa. Ilmu waris itu yang paling cepat dilupakan. Karena sedikit orang yang mau mempelajarinya. Dan salah satu di antara sebabnya adalah ilmu waris termasuk di antara ilmu yang melibatkan perhitungan, dan matematika itu termasuk di antara ilmu yang kurang disukai oleh masyarakat. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.